Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrinta Ayu Rahmawati, NIM 32 dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan dengan dua metode, yakni metode WP dan juga TOPSIS dari jurnal yang sudah saya kerjakan. Saya cari. Oke, langsung masuk ke materi aja. Nah, jurnal yang pertama yaitu tentang WP. Nah, di jurnal tersebut ini menjelaskan sistem pendukung keputusan dalam menentukan pemilihan sepeda motor sport. Nah, untuk pendahuluannya sendiri yaitu sekarang perkembangan itu semakin pesat ya. Maka perkembangan dunia otomotif juga sangat pesat, khususnya sepeda motor sport. Karena saat ini sepeda motor sangat digemari oleh segala kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukannya sistem pendukung keputusan menggunakan metode WP ini untuk membantu di UD asli motor untuk menentukan pemilihan sepeda motor sport yang paling diminati oleh masyarakat. Oke, sekilas tentang metode WP. Nah, metode WP merupakan metode untuk menyelesaikan multi-attribute decision making atau MADM. Nah, WP sendiri ini menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana setiap rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan atribut bobot yang bersangkutan. Langsung masuk ke study case-nya, yaitu pemilihan sepeda motor sport terbaik yang berada di dealer UD asli motor. Untuk langkah-langkahnya, yakni langkah yang pertama adalah menentukan kriteria yang digunakan di dealer UD asli motor. Nah, di dalam slide ini terdapat 6 kriteria, di mana kriterianya tersebut yakni harga motor, kapasitas mesin, konsumsi BBM, desain suku cadang, dan juga bengkel servis. Dan sudah di samping kirinya ini ada kode kriterianya. Dan untuk jenis kriteria ini dalam jurnal termasuk jenis kriteria berupa benefit, tidak ada yang cost. Oke, langkah yang kedua yaitu memberikan nilai dari tiap alternatif atau RE pada setiap kriteria atau CI. Nah, di slide ini, di dalam slide sudah terdapat data mentah penelitian yang didapatkan oleh si peneliti dari hasil observasinya di bengkel tersebut. Kemudian dari ini data mentah ini akan dialokasikan atau diubah ke dalam bentuk bilangan fusi sesuai dengan ini ratingnya rendah, sedang, dan juga tinggi ke dalam nilai 0,2, 0,7, dan 0,9. Oke, selanjutnya lanjutan dari langkah kedua yaitu ini. Nah, ini merupakan range harga yang diperlukan agar kita dapat mendapatkan pembulatan desimal dari nilai fusi tersebut. Oke, langkah ketiga yaitu menentukan rating kecocokan. Nah, setelah kita sudah mengetahui bilangan fusi tersebut, maka kita sudah mengetahui ini, sudah dapat menentukan ini rating kecocokannya melalui bilangan fusi tadi. Kemudian setelah itu barulah dimasukkan ke dalam matriks. Nah, langkah keempat yaitu menentukan bobot dan normalisasi. Dan dalam slide ini sudah terdapat nilai kripsnya melalui tadi bilangan fusinya untuk sedang, tinggi, dan juga rendah. Dan untuk mencari W yaitu penjumlahan dari nilai krips ini dibagi dengan total kriteria. Di sini ada 6 kriteria berarti 0,7 sampai 0,9 dijumlahkan kemudian dibagi dengan 6 dan didapati hasil W-nya sama dengan 5. Oke, langsung masuk ke normalisasi bobot. Nah, untuk normalisasi bobot ini syaratnya yaitu jumlah WJ harus sama dengan 1. Dan untuk rumusnya yaitu WJ sama dengan WJ-nya atau WI-nya dibagi dengan total keseluruhan WI. Untuk mencari W1, maka masukkan dulu W1-nya berapa, kemudian dibagi dengan total dari keseluruhan W. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, ada W6 karena ada 6 kriteria. Oke, selanjutnya menentukan nilai vektor SI. Nah, vektor ini dilakukan pemangkatan di mana apabila kriteria tersebut bernilai
biaya, maka pangkatnya adalah negatif. Tetapi jika kriterianya tersebut termasuk benefit, maka pangkatnya itu berupa positif. Seperti saya ini positif karena semuanya kriteria yang ada dalam jurnal adalah bernilai benefit. Oke, tinggal dipangkatkan aja. Ini 0,7 itu dari W-nya dipangkatkan dengan hasil dari normalisasi bobot. Oke, setelah itu menentukan nilai vektor VI. Nah, VI ini adalah SI-nya dibagi dengan total keseluruhan SI atau SN. Jadi misalnya kita cari V1, berarti kita lihat S1 dulu berapa. Nah, ini 0,4459 ini, maka dibagikannya dengan SN-nya, total keseluruhan dari SI yang ada S-nya. Seperti itu, jika kita cari S2 juga sama, sehingga didapatkan hasil yang paling tertinggi adalah V5. Nah, sehingga dapat dari kesimpulan bahwa melalui metode perhitungan WP didapatkan bahwa rekomendasi pemilihan sepeda motor sport terbaik yakni yang memiliki VI 0,17724 dengan jenis motor CBR. Alternatifnya berupa motor CBR jenis 150. Oke, metode kedua yakni metode Topsis, di mana di dalam jurnal yang saya temukan metode ini digunakan sebagai sistem pendukung keputusan untuk penentuan warga miskin pada Desa Pancakarsa 2. Di dalam pendahuluan ini menjelaskan bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga kemiskinan ini merupakan salah satu masalah utama yang perlu ditangani. Dan dari metode ini itu digunakan untuk membantu Desa Pancakarsa 2 mengetahui untuk menentukan keluarga miskin mana yang termasuk dalam kriteria. Kemudian sedikit penjelasan mengenai metode Topsis, yaitu salah satu metode pengambilan multi kriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang memiliki jarak terkecil. Nah, oke. Langsung masuk ke study case-nya, yaitu langsung ke penentuan keluarga miskin di Desa Pancakarsa 2. Untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu pengisian bobot diambil dari kriteria awal berdasarkan masukan jenis dan titik pusat pengguna. Di dalam slide ini sudah ada 3 alternatif, yakni Muhammad Yusuf Adam, Husain Kono, dan Abidin Labaku dengan 4 kriteria: kondisi tempat tinggal, penyediaan kebutuhan sehari-hari, pendapatan kepala keluarga, dan juga pendidikan terakhir. Oke, kemudian mencari W. Nah, ini kebetulan sudah diberitahu oleh peneliti W-nya, maka tinggal ditulis saja W-nya 4553. Dan untuk ini kondisi tempat tinggal dan pendidikan terakhir merupakan benefit, dan penyediaan kebutuhan sehari-hari dan pendapatan kepala keluarga merupakan cost. Selanjutnya, di dalam slide ini juga dikasih dari analisa hasil yang telah dilakukan oleh peneliti yang melakukan observasi di Desa Pancakarsa 2. Ini sudah diketahui ya nilai-nilainya. Oke, langsung masuk ke langkah kedua, yaitu normalisasi dari tiap-tiap kriteria. Normalisasi ini dilakukannya, ini rumusnya seperti digambar ya. XIJ dibagi dengan total dari XIJ XN. Nah, nih, jika kita mencari C1A1, maka tinggal dimasukkan saja baris 1,185 dibagi dengan total keseluruhan ini. Ini untuk C1, dan untuk C2 juga sama. Jika kita mencari A1, maka 75 dibagi dengan totalnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung matriks keputusan terbobot. Dengan rumusnya adalah W kali R. Nah, untuk penyelesaian ini juga sama, kolom dengan kolom dengan baris, dan harus satu baris. C1 4 berarti dikalikan dengan ini totalnya dari matriks keputusan terbobot dari C1 ini. Kemudian angka keempat yaitu mencari solusi ideal positif dan negatif. Di sini sudah terdapat syarat ketentuan bahwa ini YIJ positif yang atributnya keuntungan, maka yang dicari adalah nilai maksimalnya. Kalau YIJ positifnya atribut biaya, maka dicari nilai minimalnya. Sedangkan untuk YIJ
negatifnya jika dia atributnya biaya maka dicari maksimalnya, dan ketika dia berupa keuntungan maka dicarinya adalah nilai minimalnya. Kebalikan ya dengan YI plus, sehingga langsung dimasukkan aja, kita mencari dari hasil ini yang sudah dicari, tinggal kita masukkan maksimal minimal sesuai dengan yang dicarikan. Oke, langkah kelima yaitu menentukan jarak antara nilai dari setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Di sini kita tinggal dipangkatkan dan juga tinggal diakarkan aja. Kemudian langkah terakhir yaitu menentukan nilai preferensi tiap kriteria dengan mengambil preferensi tertinggi. Dengan rumusnya Vx sama dengan Dx min dibagi dengan Dx min plus Dx plus, atau dibalik juga nggak apa-apa, bisa. Untuk V1 berarti kita cari di 1 min. Nah, tinggal dimasukkan aja 0,792